soal yang kedua, apa tadi? Kita baca lagi. Bolehkah adzan dan iqamah sebelum salat Idul Fitr? Maka untuk permasalahan adzan dan iqamah dalam salat Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha, maka tidak disyariatkan seperti salat Jum'ah. Tidak ada untuk salat Idul Fitr ataupun Idul Adha adzan dan juga iqamah. Mana pendalilannya? Telah datang hadis-hadis yang sahih yang menafikan tentang permasalahan ini. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, ya Abdurrahman, kafarah alaik an tudfan hadza. Baik, ba'da dars. Mu'dhi. Anta turid al-annas kulluhum marad bisababik. Haram alaih. Maka di hadis Ibnu Abbas dan Jabir Ibnu Abdillah dari dua sahabat ini, keduanya menyebutkan lam yakun yu'adzanu yaumal fitr wala yaumal adha. Bahwa berkata Ibnu Abbas dan Jabir, kedua sahabat ini mempersaksikan tidak pernah di zaman Nabi diadakan adzan dan diadakan iqamah di hari Idul Adha dan Idul Fitr. Summa sa'altuhu ba'da hin andalika fa akhbarani qala akhbarani Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansari anna la adana li salah yaumal fitr hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamah wala nida wala syai'in la nida yauma idin wala iqamah. Maka ini dari persaksian Ibnu Abbas dan Jabir Ibni Abdillah. Dan juga datang dari Jabir Ibnu Samurah berkesendirian, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salaitu ma'a Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-idain ghairu marrah wala marratain bi ghairi adzan wala iqamah. Di sini persaksian Jabir Ibnu Samurah. Aku salat di belakang Nabi salat idain bukan hanya satu kali ataupun dua kali, tetapi aku terus melaksanakan salat selama Nabi hidup bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa ada adzan dan iqamatis shalah. Dan juga diriwayatkan oleh Jabir Ibni Abdillah, kalau tadi muttafaqun alaih Jabir Ibni Abdillah dan Ibnu Abbas mengatakan dari ucapannya, meskipun di sini ucapannya sesuai dengan sunnah seperti hadis Jabir Ibnu Samurah, namun telah datang dari Jabir itu sendiri sanad yang menghubungkan langsung kepada Nabi. Berkata Jabir Ibni Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal id yusallil id bi ghairi adzan wala iqamah. Maka hadis ini dikeluarkan Ashabus Sunan yang sanadnya hasan li ghairi. Dan datang dari Al-Bara Ibnu Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id bi ghairi adzan wala iqamah. Bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat Id tanpa adzan dan tanpa iqamah. Maka ini semuanya pendalilan tentang tidak adanya adzan dan iqamah. Maka hadis Al-Bara Ibnu Azib yang kami sebutkan tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat yaumal Id bi ghairi adzan wala iqamah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Ubaidillah Ibnu Musa amba'ana Zakaria an rajulin an Sya'bi an Al-Bara. Maka di sanadnya ada rawi yang mubham. Maka sanad dari hadis Al-Bara dhaif karena an rajulin an Sya'bi. Siapa rajulin di sini? Kita tidak mengetahuinya.
Adapun hadis Jabir ibni Abdullah telah datang dari jalan Ibnu Juraid, akhbarani Atha an Ibni Abbas wa an Jabir, tentang permasalahan ucapan Jabir bersama Ibnu Abbas yang tidak dinisbatkan kepada Nabi, bisa menjadi mauquf. Namun telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Atha an Jabir. Syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul idain bi ghairi adan wala iqamah. Maka di riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Atha dari Jabir, dan sebelumnya dari Ibnu Juraij an Atha an Jabir. Maka hadis Jabir pun telah datang marfu kepada Nabi dan sanadnya bisa jadi sahih. Maka dari sanad-sanad yang kita baca ini, dari Jabir ibn Abdullah, dari Ibni Abbas, yang menceritakan bagaimana dulu mereka tidak pernah mendengar adzan dan iqamah, dan bahkan dari Jabir ibnu Saumurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku sholat di belakang Nabi lebih dari berkali-kali, tidak pernah aku mendengar adzan dan iqamah. Dan datang dari Al-Bara ibnu Azib, namun sanadnya dhaif. Namun hadis Bara ibnu Azib bisa naik kepada derajat Hasan li ghairih dengan hadis Jabir ibni Samurah dan yang lainnya. Maka dari sunnah adalah tidak melaksanakan adzan wala iqamah. Paham ya? Kemudian kita masuk kepada